Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mau tanya nih tentang ustadz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jemaah. Nggak ada. Masa ada jemaah? Fik Syafiq, pura-pura lupa kau. Macam mana pula lah kau ketika dia ditanya oleh para jemaahnya tentang ustadz yang selalu atau yang senang nuduh bid'ah, kamu sesat, kamu neraka. Dia bilang kayaknya nggak ada. Kayaknya. Ya Allah, apa benar tidak ada ustadz yang sering menuduh ini bid'ah, ini sesat, ini tidak sesuai dengan syariat? Apakah benar tidak ada ustadz yang seperti itu ya? Bagi orang yang memang suka menonton video-video baik di YouTube ataupun media sosial yang lainnya, mereka pasti tahu siapa ustadz-ustadz yang dimaksud, yang sering atau yang senang menuduh bid'ah. Bahkan terkadang di antara mereka melakukan kedustaan atas nama para ulama hanya untuk menuduh bid'ah amaliyah orang lain, sampai-sampai berani berdusta. Masih saja mau ngeles ya Syafiq Riza Basalama ini. Kayaknya nggak ada. Ya Allah, kan Syafiq Riza Basalama ini juga yang berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i tentang hukum doa kunut. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib sholat. Kata Syafiq ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan doa kunut subuh. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak pernah mewajibkan doa kunut subuh. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, doa kunut subuh itu sunnah, bukan wajib fik ya. Oke lah, kita sekarang akan membahas apakah benar tidak ada sutat-sutat Wahabi yang suka menuduh bid'ah. Mari kita simak video ini. Ustadz Salafi, Ustadz Sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya. Di antaranya ustadz-ustadz kita yang membahasnya di grup Ustadz, ya, Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainal Abidin, saya sendiri, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, hafizahumullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah. Ini Syafiq, dengarkan ya. Ini kata Sutat Sanjungan kaum Wahabi sendiri. Sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat itu dalam rapat grup WA-nya Sutat-Sutat Wahabi seperti Zainal Abidin, Badrul Salam LC, Ahmad Zainuddin, DKK-nya yang punya grup WA itu. Ustadz Adi Hidayat itu dinyatakan manhajnya bermasalah. Wow, dirapatkan ya, ada grupnya. Subhanallah, masih mau ngeles ya. Ini Ustadz Adi Hidayat langsung tembak nama teman-teman, dan ustadz-ustadz yang lain katanya. Padahal ini ya, sutat-sutat Wahabi itulah yang justru sangat bermasalah. Sunnah Nabi dianggap bid'ah, dituduh bid'ah. Oleh ulama dibolehkan, malah oleh sutat-sutat Wahabi berdusta atas nama ulama hanya untuk membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan amaliyah orang lain. Apalagi Badrul Salam LC itu ya, dia yang sudah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum melafatkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia berdusta. Badrul Salam itu yang katanya rapat itu ya. Rapat di grup WA-nya bahwasanya Ustadz Adi Hidayat bermasalah manhajnya. Ternyata yang ngomong begitu yaitu Badrul Salam LC, pendusta, berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Dan katanya lagi yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu manhajnya bermasalah yaitu Zainal Abidin. Kita tahu siapa Zainal Abidin, yaitu sutat sanjungan kaum Wahabi yang berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Dia berdusta, dia melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi di depan para jemaah, di depan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Zainal Abidin ini kan juga yang berdusta atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum imsak. Imam Ibnu Hajar tidak mempersoalkan imsak, tetapi Zainal Abidin Al-Wahabi Al-Kutyuluki ini justru mengatasnamakan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari tentang hukum imsak. Dan setelah itu kami tanggapi, kami bongkar kebohongan ataupun kedustaan Zainal Abidin. Dan setelah Zainal Abidin ini tahu bahwa kami membongkar kebohongannya, dia sok jago mengajak kami ngopi. Akhirnya pada waktu itu kami sanggupi ajakan ngopi daripada Zainal Abidin Al-Wahabi Al-Kutyuluki Al-Kaburi yang tak ada beritanya lagi. Ayo Zainal Abidin, ayo. Saya sudah katakan, tentukan tempatnya, waktunya dan harinya. Kalau memang Anda gentle, Anda siap untuk menyebarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebohongan, kedustaanmu Zainal Abidin. Ternyata dia punya grup katanya ya, dan isi grupnya mempersoalkan manhajnya Ustadz Adi Hidayat. Padahal Zainal Abidin ini sudah sering kami bongkar kedustaannya atas nama para ulama. Masih saja ya Syafiq Riza Basalamah mengatakan, kayaknya nggak ada Ustadz Sunnah. Ustadz Sunnah? Sunnah mana? Kayaknya nggak ada Ustadz Sunnah yang suka menuduh bid'ah, sesat, neraka. Kayaknya nggak ada. Kayaknya ya apa Syafiq ini punya penyakit amnesia ya? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tahu ya dari ceramah Ustadz Wahabi yang satu ini yang katanya rapat itu dan membahas manhajnya Ustadz Adi Hidayat, termasuk Abu Haidar katanya ya, yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat manhajnya bermasalah. Padahal kita semua sudah tahu teman-teman bahwasanya Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi Al-Kutyuluki itu juga berdusta, berbohong atas nama para ulama-ulama Syafi'iyah, berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i tentang hukum ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Kata Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Al-Kutyuluki Sanjungan Kaum Wahabi Al-Gobloki, dia mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras orang ngaji Al-Quran di sisi kuburan, dan itu termasuk penyebab kesyirikan. Kata Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi Al-Kutyuluki Al-Gobloki Al-Pembohongi. Kami sudah bongkar itu. Apakah sultan-sultan Wahabi yang seperti ini, pendusta, pembohong atas nama para ulama ini yang kalian sebut Ustadz Sunnah? Sunnah Nabi yang mana? Sunnah Rasulullah yang mana? Yang melegalkan kebohongan, yang melegalkan ataupun mengesahkan pembodohan terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Khalid yang bermasalah, dia yang tidak tahu rukun wudhu, dia yang tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa buktinya? Di ceramah yang ia sampaikan dan sudah viral itu videonya, Khalid Basalamah ini ketika mendapat pertanyaan dari jemaahnya, bagaimana hukum wudhu orang yang mana ketika dia nyampe mengusap kepala, dia hanya mengusap keningnya saja, apakah wudhunya sah? Ternyata Khalid yang bermasalah itu menjawab, setahu saya wudhunya sah, sebab rukun wudhu itu adalah membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku. Selain itu hanya sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Apa ustadz yang tidak tahu rukun wudhu ini yang kalian sebut dengan ustadz sunnah? Mikir, jangan sampai mudah terdoktrin kalian itu ya, orang-orang penyimak video ustadz-ustadz Wahabi. Hati-hati kalian kalau mendengar ceramah dari ustadz-ustadz Wahabi itu. Mereka itu sebenarnya ya masih sangat minim sekali referensinya. Tetapi ketika menghukumi sesuatu, mereka para ustadz Wahabi itu seringkali ya berasumsi menggunakan pikirannya sendiri tanpa dasar referensi. Kalaupun mereka itu menyatakan sebuah pernyataan atas nama para ulama, ternyata seringkali mereka berdusta atas nama para ulama.
Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apalagi Zainal Abidin ini teman-teman. Wow, luar biasa ya. Dan sutat-sutat Wahabi yang lainnya juga luar biasa. Masih banyak sutat-sutat Wahabi itu yang berdusta. Dan kami sudah bongkar kedustaan-kedustaan ustadz-ustadz sunnah katanya ya. Sunnah apa? Bi Wahabi. Sunnah apa kok berbohong? Mana ada sunnah Nabi membohongi umatnya? Mana ada? Ayolah, jangan ngelestik ya. Kalau Anda minta data berapa banyak amaliyah orang lain yang dituduh bid'ah oleh sutat-sutat Wahabi, kami akan datangkan. Kami akan datangkan. Bahkan kami akan datangkan bukti nyata, video-video daripada sutat Wahabi yang sudah melakukan kedustaan atas nama para ulama, membohongi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ustadz-ustadz yang seperti ini mau mempersoalkan Ustadz Adi Hidayat? Macam mana pula lah pembohong, macam mana pula lah kau pendusta-pendusta atas nama ulama ke, atas nama sunnah Nabi ke, padahal isinya tong kosong.